Baiklah, kita akan mengawali pengajian pertama ataupun pemateri pertama yang akan diisi oleh Al-Mukarram guru kita bersama Abi Haji Zahrul Wali Mubarak. Dalam kajian beliau dengan berjudul bagaimana teori akad arahan ataupun akad gala-menggala. Ini bukan gala di kampung, tak gala-menggala. Kadang-kadang beliau tak kedepankan adat kata pelindung syariat. Maka butuh kajian ilmu hari ini, yaitu tentang masalah akad gala yang dibolehkan dalam syariat dan yang tidak dibolehkan dalam syariat. Berhubung waktu kita kata upah ni abid lakemah, mungkin waktu yang persiapkan dari panitia 20 menit depan. Kepada Ali kau persilakan dengan segala hormat. Alhamdulillah alladzi yufaqihu fid din wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-hadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati Abu Pimpinan Dayat dan Abu di Belangdul, semoga dalam rahmat Allah Subhanahu. Abu Abi di Matang Panyang, Abi di Baru Gading, Wadid Landing, dan saudara kita dari DPR Aceh, dan juga kepada seluruh para alim ulama, para tunku yang mungkin sebut nama satu persatu. Mudah-mudahan alhamdulillah dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama mohon izin juga kepada para guru-guru yang karena rundun yang mulai pun rasa nyuruh pihak adab nyuruh jemaah dan rubah turun pun. Jadi pertama materi yang dijual oleh panitia tentang rahan atau gala dan segala permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Sebelum kita yang melangkah lebih jauh, perlu kita yang ketahui tasawur daripada rahan ataupun definisi rahan. Definisi rahan adalah ya'lu aini malin wasiqatan bidainin yustawfa minha inda ta'adzuri wafari. Artinya, kita jadikan satu benda sebagai jaminan utang yang benda tersebut akan dijual saat utang tidak dapat dilunasi. Jadi fungsi rahan adalah untuk wasiqah sebagai jaminan. Sebab jaminan dalam fikih na yang urang kembamen, na yang tukang jamin benda mati kan urang yang urang di kulit yang kita benda mati anak mungkin dia kita dulu dengan tim tunggu utang, hantim bayi utang. Jadi pegat dalam agama ada yang untuk mempermudahkan supaya orang itu beri utang, istilah dengan rahan atau gala. Jadi rahannya adalah sebagai wasiqah, jaminan mental kan untuk pemanfaatan bagi orang yang memberi utang. Kemudian syarat dan rukun rahan tersebut dari berdasarkan definisi yang telah disampaikan dulu, yaitu sebagai jaminan utang. Syarat dan rukun rahan adalah pertama ada barang yang wujud yang berupa harta sebagai jaminan kepercayaan. Yang kedua, fungsi barang tersebut sebagai wasiqah atau jaminan. Maka barang yang terpegat ke wasiqah tersebut harus memiliki nilai manfaat. Lanjut barang yang berharga. Kemudian yang ketiga, syarat barang harus berupa barang yang suci. Sama lagi syarat yang berlaku pada akad jual beli. Yang keempat, barang yang digadaikan merupakan hak kuasa ataupun mamluk milik daripada orang yang menggadaikan. Lanjut barang itu tak perlu ke rahan, harus barang yang milik kita ini. Kemudian barang tersebut benar dan serah terima. Dengan demikian maka rukun yang rahan tersebut mirip sama persis dengan rukun yang pada jual beli. Artinya ada orang yang melakukan akad,
yaitu rahim, dan ada yang menerima akad rahan tersebut yaitu murtahin. Kemudian ada barang yang digadaikan, dalam istilah fikih disebut marhun, berupa harta. Kemudian besaran uang yang dipinjamkan dan masa jatuh tempo yaitu marhun bih atau hutang. Kemudian ada sirat atau lafaz yang diucap oleh orang yang duduk gadai tersebut. Jadi dari buah rukun rahan tersebut ini menunjukkan punya kemiripan antara rahan dengan akad biasa jual beli. Dalam kitab Minhajul Talibin halaman 114 pada bab rahan disebutkan la yasihu illa bi ijabin wa qabulin. Jadi rahan baru sah guna ijab dan guna kabul. Jadi dapat syarat dalam prosesi akad ijab kabul tersebut. Syarat yang sesuai seperti kehendak akad rahan atau nama maslahah bagi akad, sebagai contoh dasyaratkan saksi, guna saksi yang akad sah. Tapi mensyaratkan sesuatu yang merugikan murtahin, yang akad rahan batal. Berpijak dari ketentuan-ketentuan tersebut, termasuk yang merugikan salah satu daripada orang yang pegang akad rahan, baik rahim ataupun murtahin, adalah ku yang berlaku padanya dan syaratkan manfaat kepada murtahin, kepada orang pautang. Jadi dah duduk gala, sementara manfaat pada tanah gala tersebut dimiliki ataupun diambil manfaat oleh orang yang pautang dan orang pautang. Padahal fungsi rahan hanya sebagai wasikah jaminan dan untuk memberi manfaat lebih kepada si pemilik hutang. Dalam kitab Pujair ini juga disebutkan yang berlaku dalam tradisi masyarakat kita ini. Di sini disebutkan bahwa yang terjadi dalam masyarakat kita yang ma'ruf disebut dengan gharukah. Al-gharukah yang termasuk kategori riba. Alasan karena orang yang menyerah dirham gecok manfaat bak tanah yang dipuduk ke gala benang. Jadi menyona mengalir manfaat nanti masuklah kategori riba. Cuman menguntungkan kita yang wajib nak pegah hilang dalam kitab Pujair ini. Jadi 2 halaman 126. Wal ilatu fi dzalika ay yu'irahu al-ardha aw yu'ajjiraha lahu bi ujratin ma'lumah. Artinya ketika tanya dah duduk tanah sebagai gala hutang supaya orang hutang dia dimanfaatkan, berarti ada nama pinjaman dia tapi hak mu buat tanah yang. Tapi bila pegang akad, dalam akad dah pegang syarat, sebagai contohnya dong piutang geron dengan syarat duduk borok tanah ulang dan tanah ulang yang wujud temu elok yang pun kan kabasin akan rahan kabati dari pun kabati. Cara hilah beberapa kitab dalam transaksi akad baik disebut syarat lagi biasa dong utang penggeron nyebut borok elok sabok umang belang. Kalian cara mengatur dong umulidong ada nama pinjaman dari dong untuk mencok manfaat pada ulangnya. Dan ada nama sebagai rahan yang hilang itu. Tapi praktek-prakteknya laginya ujung-ujung pun yang tergalimi adalah belum utang. Dan dengan penghasilan dia cicil bayi utang. Yang menyedana lah masa utang hijau manfaat oleh orang pautang, ujung-ujung yang dirugikan. Itu dana-dana gada. Kemudian timbul sebuah permasalahan yang biasa dalam kitab Qawaid Fiqhiyah. Di Aceh tak berlaku ada di mana tanah tersebut gecok manfaat oleh orang pautang dalam masa terutang.
Ada yang kau berlaku di sebuah daerah, terjadi khilafiyah ulama, buka nak bertempatkan pada manzilah syarat dalam akad atau hana. Menyok ada pendapat yang pegah bertempatkan pada manzilah syarat, akad rahan model ditanya karena kau berlaku adat, cok manfaat li murtahid, pulkan kau itu. Ada syarat kan, sama lagi ada syarat. Cuma kebetulan pendapat jumhur bab masalah kaedah tersebut hanya dipertempatkan adat yang berlakunya bab manzilah syarat. Maka dari sisinya nahilah seperti akad rahan yang ditanya pegang selama dalam akad pekda pegang syarat cek manfaat kepada urang berhutang, akad ini kasar. Cuma tinggal dan minta solusi baik dalam dosa dan halim. Tadi hak pemanfaatan mu'u dana ulangnya ada nama ibahah atau nama pinjaman dulu. Jadi solusi untuk menghindari baik dalam dosa, solusi ini lagi yang kau juga dalam menjadi benar, yaitu dengan cara pertama baik dalam akad atau janji tersebut, kemudian di dua akad itu le urang podana ada nama bolehkan atau pinjam tanah untuk memulih urang berhutang. Namun praktek yang lainnya berlangsung dalam waktu yang lama, nya di sisi lain merugikan urang hutang. Karena ini hanali pengamang gara-gara tanah kali memulih urang berhutang. Maka lama-lamanya dilarang hal-hal yang mengandung unsur kemudarat urang lain. Cuman mungkinnya boleh sampaikan si Bacut konsekuensi dari akad pasif penuh, karena kebiasaan dalam masyarakat sering dianggap hal sepele, padahal persoalannya termasuk dalam kategori dosa. Jadi tertulis dalam kitab Ujian Misi bahwa persoalan akad pasifnya masuk dalam kategori dosa. Walaupun ini disebut minas sawair menurut pendapat rajih, tapi membiarkan diri aktif dosa-dosa yang ubudnya bisa berakibat kepada menjadi dosa lain sih. Belum menyenat berbandingkan keanggap sepele dosa-dosa meskipun dosanya masuk dalam kategori dosa ubud. Jadi supaya adanya masyarakat terhindar daripada dosa tersebut, hilahnya lagi yang kali buka boleh. Jadi akad rahan tak juga laju, cuman masyarakatnya kadang hanya siap menyahana keuntungan gotnya bak tanah tersebut hanya sebagai jaminan hutang dok. Jadi hilahji ada nama pihak pinjam dan le urang hutang. Jadi praktek-praktek yang berlaku selamanya yang nak jalan untuk cari pembenaran. Tapi dia berpegang akad, cara dalam akad dia bukan kebetulan yang harus digarisbawahi. Artinya dia orang yang hutang pada kerawulan nilai borok hanya lantas berpegang syarat. Dia just belum hutang pada kerawulan berpuduk borok tanah gedung, tanahnya gedung yang umum. Selama orang-orang berlaku dibayar hutang. Yang lagi ada pegang syarat untuk keanasaran. Berarti keanasaran tanya daya mu'u membak tanah ke menyahana izin dari potanya kita dalam kategori istilah hak orang lain rasa berkira. Maka untuk menghindari hal-hal tersebut sampai menimbulkan hukum-hukum yang lain, maka solusi ini lagi yang disebut dalam kitab Ujian. Jadi akad juga tujuh akad rahan tanpa menyebut siapa yang akan mengambil manfaat bahkan rahannya. Itu dah tugas janji dulu dengan urang yang berhutang. Malangkah bijak terjadi di urang berhutang baik selama hutang lah dilaki hak pakai tanahnya. Minimal dia hutang 2 tahun, kemudian oleh urang berhutang itu, kemudian oleh berhutang itu. Jadi minimal urang berhutang nak sumber untuk mencicil hutang. Tapi yang terjadi praktek yang terjadi dalam masyarakatnya kadang-kadang hanya pihak yang mau mengalah, yang pasti akan menghadapi kerugian satu pihak. Di satu pihak dia mendapat keuntungan, satu pihak dia merasa dirugikan. Namun hanya masuk dalam kategori riba selama hanya disyarat dalam akad. Tapi praktek-praktek yang lainnya
bisa memiliki potensial untuk merugikan sebelah pihak.